Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova HP, NIM 1914 080003. Saya dari kelas Tadris IPA Fisika A dengan mata kuliahnya Biofisika. Baiklah, pada materi ini saya akan menjelaskan tentang biotermal. Nah, subtopiknya pertama, pengertian biotermal dan metabolisme. Yang kedua, hukum 1 termodinamika dalam sistem biologi. Yang ketiga, hukum 2 termodinamika dalam sistem biologi. Yang keempat, penggunaan energi panas di bidang kesehatan. Yang kelima, prinsip biotermal pada proses metabolisme makhluk hidup. Yang keenam, menjelaskan termoregulasi tubuh pada hewan yang berhibernasi. Dan yang ketujuh, menguraikan aliran energi dalam sistem biologi. Nah, kita masuk materi yang pertama, menjelaskan tentang pengertian biotermal dan metabolisme. Yang pertama, biotermal. Biotermal berasal dari kata bio yang artinya makhluk hidup dan termal yang artinya adalah suhu. Jadi suhu adalah besaran yang dinyatakan dengan derajat panas dinginnya suatu benda. Sedangkan metabolisme merupakan sejumlah reaksi kimia yang terjadi di dalam setiap sel organisme hidup. Metabolisme ini menyesuaikan energi untuk proses vital dan membentuk energi baru. Yang kedua, hukum 1 termodinamika dalam sistem biologi. Semua organisme biologis membutuhkan energi untuk bertahan hidup. Itu sudah kita tahu ya. Dalam sistem tertutup seperti alam semesta ini, energi ini tidak dikonsumsi tetapi diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Sel misalnya, yaitu melakukan sejumlah proses yang sangat penting. Yang kedua, hukum 2 termodinamika dalam sistem biologi. Nah, seperti proses biologi lainnya, transfer energi ini tidak 100% efisien. Dalam fotosintesis, tidak semua energi cahaya diserap oleh tumbuhan. Sebagian energi yang dipantulkan dan sebagiannya hilang sebagai panas. Nah, hilangnya energi ke lingkungan sekitarnya akan menghasilkan peningkatan gangguan atau entrop. Yang keempat, penggunaan energi panas di bidang kesehatan. Energi panas di bidang kesehatan digunakan untuk mendiagnostik atau menemukan penyakit lebih awal atau terapi dengan memberikan pengobatan. Alat bantu untuk mendiagnosa dan terapi ini menggunakan energi dalam berbentuk panas atau radiasi atau listrik ataupun bunyi dan lain-lain sebagainya. Sifat energi yang digunakan untuk pengobatan itu sifatnya mematikan atau sifatnya menghambat pertumbuhan, serta sifatnya ini mengubah sifat genetika dan sifatnya juga memberikan panas. Nah, itulah penggunaan energi penggunaan energi panas di bidang kesehatan. Penggunaan energi panas dalam pengobatan. Yang pertama, metode konduksi. Pada metode konduksi ini, pemindahan energi panas tergantung pada yang pertama, luas daerah kontak. Yang kedua, perbedaan suhu. Yang ketiga, lama melakukan kontak. Dan yang keempat, material konduksi panas. Yang kedua, penggunaan energi panas dalam pengobatan yang kedua adalah metode radiasi, yang mana metode radiasi ini dipergunakan untuk pemanasan permukaan tubuh serupa dengan pemanasan sinar matahari atau nyala api. Sumber radiasi ini dapat berasal dari electric fire, inframerah, dan lain-lainnya. Nah, metode radiasi ini juga biasanya lebih efektif daripada metode konduksi karena penetrasi jaringannya pun lebih dalam. Nah, metode radiasi ini lebih disarankan lagi untuk digunakan dalam pengobatan. Prinsip biotermal pada proses metabolisme makhluk hidup. Yang ada dua, yang pertama anabolisme dan yang kedua katabolisme. Anabolisme ini merupakan proses metabolisme sekunder, yaitu jalur-jalur metabolisme yang tidak esensial bagi pertumbuhan, perkembangan maupun reproduksi, namun biasanya berfungsi secara ekologis seperti pembentukan alkaloid dan terpenoid. Sedangkan katabolisme ini adalah
Proses untuk menguraikannya, molekul-molekul kompleks menjadi senyawa sederhana yang mencakup respirasi sel, jalur metabolisme yang menghasilkan energi atau dalam bentuk ATP atau NADPH dari molekul-molekul bahan bakar, yaitu dari karbohidrat, lemak, dan protein. Jadi, anabolisme ini adalah proses pembentukan metabolisme yang sekunder yang melalui jalur-jalur metabolisme yang tidak esensial bagi pertumbuhan. Sedangkan katabolisme ini adalah proses untuk menguraikan molekul-molekul kompleks menjadi molekul-molekul sederhana. Prinsip biotermal terhadap pengaturan suhu tubuh atau termoregulasi pada tubuh manusia. Di dalam tubuh manusia ini dihasilkan oleh jaringan aktif yang terutama di dalam otot. Nah, kemudian di dalam alat keringat atau lemak ataupun tulang, jaringan ikat serta syaraf. Energi panas yang dihasilkan didistribusikan ke seluruh tubuh melalui sirkulasi darah. Namun, suhu bagian-bagian tubuh pun tidak merata. Terdapat perbedaan yang cukup besar, yaitu sekitar 4 derajat Celcius antara suhu inti dan suhu permukaan tubuh. Sistem termoregulator tubuh harus dapat tercapai 2 gradien suhu yang sesuai, yaitu antara suhu inti dengan suhu permukaan dan antara suhu permukaan dengan suhu lingkungan. Dari keduanya, gradien suhu inti ini dengan suhu permukaan adalah yang terpenting untuk kelangsungan fungsi tubuh yang sangat optimal. Yang ketujuh, termoregulasi pada hewan yang berhibernasi. Pengaturan temperatur atau regulasi termal adalah suatu pengaturan secara kompleks dari suatu proses fisiologis di mana terjadinya kesetimbangan antara produksi panas dan kehilangan panas sehingga suhu tubuh dapat dipertahankan secara konstan. Definisi umum mengenai hibernasi ini adalah keadaan jangka panjang di mana suhu tubuh menurun secara signifikan, sehingganya menyebabkan metabolisme melambat secara drastis, dan hewan juga memasuki masa atau kondisi yang membutuhkan beberapa waktu untuk pemulihannya. Hibernasi memperlihatkan sejumlah perubahan fisiologis. Yang pertama, suhu inti tubuh turun dari 1 sampai 20 derajat Celcius di bawah suhu lingkungan. Yang kedua, konsumsi oksigen menurun sebesar 5% dari laju rata-rata metabolisme basal termoregulasi. Yang ketiga, laju pernafasan menurun dan terkadang terhenti dalam beberapa waktu. Yang keempat, laju detak jantung pun menjadi turun sekitar 5-6 kali per menit, namun tekanan darahnya tetap memadai. Dan yang kelima, tubuh sangat lambat atau torpor atau bahkan hampir tertidur, yang mana kadangkala hewan ini dapat bangkit dari kondisi torpor secara spontan dan dapat menciptakan suhu tubuh yang lebih tinggi dari hewan endrotermis dan dengan cara meningkatkan produksi panasnya. Materi selanjutnya, aliran energi dalam sistem biologi di alam. Aliran energi merupakan rangkaian urutan pemindahan bentuk energi ke energi lainnya. Aliran energi bersifat searah atau tidak siklis. Jadi, energi adalah faktor utama yang mengendalikan ekosistem, sedangkan interaksi antara berbagai spesies dalam ekosistem itu hanyalah merupakan faktor dari ikutan saja. Energi yang dapat diartikan sebagai kemampuan melakukan kerja atau usaha, yang mana energi ini diperoleh dari organisme yang makanannya yang dikonsumsi dan juga dipergunakan untuk aktivitas hidupnya. Untuk melakukan suatu pekerjaan fisik atau pekerjaan mental selalu membutuhkan energi, seperti mengangkat suatu beban, mendaki gunung, menekan gas dalam silinder. Itu merupakan suatu aktivitas gerak yang membutuhkan energi.
Energi juga tidak dapat dilihat, yang terlihat hanyalah akibat dari adanya energi tersebut, seperti tumbuhan berfotosintesis. Energi yang digunakan untuk berfotosintesis ini tidak terlihat, tetapi hasil dari fotosintesis ini bisa kita lihat dengan mata. Nah, keberadaan makhluk hidup di dunia ini tergantung pada aliran energi dan siklus materi melalui ekosistem. Kedua proses tadi mempengaruhi jumlah dari organisme, kecepatan proses metabolisme, dan kompleksitas dari komunitas. Energi dari materi mengalir melalui ekosistem bersama-sama sebagai materi organik satu sama lainnya yang tidak dapat dipisahkan. Tetapi aliran energi adalah satu arah. Sekali dimanfaatkan oleh ekosistem akan hilang keluar dari sistem. Sedangkan materi dalam hal ini melakukan suatu siklus. Atom dari kalsium atau karbon yang berkemampuan untuk mengalir melalui makhluk hidup dan bagian non hidup berkali-kali atau dapat pula dipindahkan dari suatu ekosistem ke ekosistem lainnya, yang mana berdasarkan dari kedua proses itulah ekosistem berkemampuan untuk menjaga fungsinya dan merupakan karakteristik dari seluruh biosfer. Nah, itulah materi yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahannya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.